Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha dalam mata pelajaran PKK atau produk kewirausahaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas definisi tentang wirausaha. Wirausaha terdiri dari dua kata, yaitu ada wira sama usaha. Jadi di sini ada wira sama usaha. Wira sendiri artinya perwira, berani, mandiri. Sedangkan usaha yaitu daya dan upaya. Artinya seseorang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses meningkatkan pendapatan. Nah, itulah yang dinamakan wirausaha. Sedangkan untuk kewirausahaan yaitu sikap mental dan sifat jiwa atau sifat ciri dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Jadi intinya dia akan berusaha menjadi bos bagi dirinya sendiri. Tujuan kewirausahaan yaitu pertama, kita meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya yaitu mewujudkan kemampuan, kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang andal dan unggul di kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran kewirausaha yang tangguh dan kuat. Manfaat yang lainnya, mengurangi pengangguran. Kita tahu bahwa sekarang untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit, yaitu kita banyak bersaing dengan banyak orang. Maka salah satu dari manfaat kewirausahaan yaitu mengurangi pengangguran. Kalau pengangguran sudah terkurangi, maka efeknya yaitu kriminal bisa minim, dan kalau orang sudah banyak yang sejahtera, maka kriminalnya bisa jadi hampir tidak ada. Biasanya orang melakukan satu kriminal karena kekurangan ekonomi motifnya. Kemudian manfaat berikutnya yaitu sebagai generator pembangunan. Kalau masyarakatnya sudah sejahtera, maka otomatis di sini pembangunannya bisa lebih cepat. Kemudian sebagai suri teladan di masyarakat, kemudian mendidik masyarakat untuk hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Nah, supaya tidak menjadi konsumen saja, kan tetapi dia bisa menjadi produsen dan bisa menghasilkan. Sedangkan untuk fungsi-fungsi wirausaha, ini pertama fungsinya membuka pasar baru. Yang kedua, memulai produksi barang atau jasa baru. Yang berikutnya, memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain, kemudian mengusahakan inovasi-inovasi baru. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya banyak orang-orang yang berwirausaha, maka persaingannya semakin ketat, maka timbullah inovasi-inovasi baru. Sedangkan untuk sasaran kewirausahaan, situ
ini ada generasi muda, pelajar, bahkan masih pelajar pun, seperti kalian yang membaca atau menonton di video saya kali ini, di situ sudah bisa untuk menghasilkan uang sendiri. Bahkan anak yang putus sekolah pun bisa, ya. Kemudian sasaran kewirausahaan yang lain yaitu pelaku ekonomi, pengusaha kecil dan koperasi. Kemudian instansi pemerintahan, BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Ini sasaran kewirausahaan. Sedangkan untuk sasaran kewirausahaan yaitu untuk kemampuan berpikir, bertindak kreatif dan inovatif, yang bekerja secara tekun, teliti, produktif, berkarya dengan mandiri, menciptakan etika bisnis yang sehat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara sistematis serta berani mengambil resiko. Ini ya asas kewirausahaan. Kalau tidak berani mengambil resiko, maka jadi karyawan saja. Jadi tiap bulannya sudah terjamin. Kemudian untuk ruang lingkup kewirausahaan meliputi bidang ini agraria. Di sini ada pertanian. Kita tahu setiap tahun bahkan setiap waktu penduduk Indonesia itu semakin bertambah. Maka kebutuhan pangan pun meningkat. Nah, disinilah perlunya ruang lingkup agraria, peningkatan pertanian. Kemudian ada perikanan juga begitu. Bagaimana cara membudidayakan ikan biar lebih banyak dan cepat pertumbuhannya. Kemudian ada peternakan, industri dan kerajinan, terus pertambangan dan energi, ada perdagangan, dan masih banyak yang lainnya yang belum kita sebutkan. Lantas bagaimana syarat menjadi wirausaha yang sukses? Nih, pertama harus kreatif, proaktif, dan inovatif. Nah, kalau kita sudah kreatif, proaktif, dan inovatif, insya Allah bisa mencapai kesuksesan ini. Kemudian tidak konsumtif ya, dan tidak boros. Jadi punya uang, misalnya penghasilannya 1 bulan 3 juta, kemudian ada barang-barang bagus, barang-barang yang terbaru, kita ngidam kepingin barang-barang tersebut, maka itu perilaku yang konsumtif ya dan boros. Maka kita harus ini cara Jawanya itu ngangkrok ya, jadi biar tidak terlalu boros, terus mengutamakan keberhasilan, terus mampu bergaul dan bersikap luas. Nah ini semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Kemudian mampu mengorganisasi diri, terus berwatak baik ya. Berwatak baik ini banyak, biasanya disingkat dengan staff ya. Staff itu sebenarnya sifatnya Rasul, para Rasul. Terdiri dari huruf S, T, A, F ya. S-nya itu sidik, T-nya tablik, A-nya amanah, F-nya fatonah. Sidik artinya jujur, semua orang pasti menyukai orang jujur. Tablik menyampaikan, amanah dapat dipercaya, dan fatonah cerdas. Dan yang syarat menjadi wirausaha yang sukses yang lain yaitu berpikiran positif, ulet, dan terampil. Berikutnya yaitu mempunyai komitmen tinggi. Terus yang tidak kalah lainnya yaitu berani menanggung resiko. Harus berani rugi nantinya. Kalau misalnya kita prediksinya banyak untungnya, akan tetapi di tengah-tengah nantinya akan terjadi kerugian, kebangkrutan, maka kita harus tetap ulet ya. Nah, jadi jangan putus asa. Nah, ini syarat menjadi usaha yang sukses.
Nah, keterampilan yang harus dimiliki wirausaha, di sini ada keterampilan dasar, memiliki mental dan spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian unggul, pandai berinisiatif, dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Ya. Sedangkan yang di keterampilan khusus, di sini ada conceptual skill, yaitu keterampilan konsep, keterampilan untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. Dan ada technical skill atau keterampilan teknik, yaitu keterampilan untuk melakukan teknik tertentu dalam mengelola usahanya. Sama ada keterampilan khusus yang berupa human skill atau keterampilan bekerja sama dengan orang lain di bawahnya dan sesama wirausaha. Kemudian berikutnya yaitu di proses kewirausahaan ya. Di sini meliputi ada innovation, triggering event, kemudian implementation sama growth. Yang mana innovation ini keinginan untuk berprestasi, pengalaman berwirausaha, keinginan untuk menanggung resiko, sifat penasaran pribadi pendidikan. Sedangkan yang triggering event yaitu komitmen atau minat yang tinggi dalam berwirausaha, keberanian menanggung resiko, ketidakpuasan pada pekerjaan sekarang. Kemudian ada implementation, ini sama yang growth. Sedangkan untuk karakteristik wirausaha, di sini ada beberapa karakteristiknya, yaitu mempunyai ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang, meliputi ada watak, perilaku, tabiat, dan sikap terhadap hidup untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Nah, kesimpulannya, karakteristik wirausaha yaitu ini, ciri-ciri khusus yang dimiliki seorang wirausaha yang membedakan dengan orang lain. Adapun karakteristik wirausaha menurut para ahli ya. Di sini ada dream, decisiveness, kemudian doors, determination, dedication, devotion, details, destiny, sama dollar, kemudian distribute ya. Nah, artinya kita harus pertama punya dream atau mimpi dulu. Kemudian berikutnya yaitu decisiveness, yaitu cepat dalam mengambil keputusan. Sudah punya mimpi, kemudian harus cepat kita aplikasikan atau kita terapkan mimpi-mimpi tersebut. Kemudian jangan menunda ya, doors. Jangan menunda-nunda. Kalau sudah ada mimpi yang baik, kemudian kita tunda-tunda, maka kesempatan itu akan diambil oleh pesaing kita. Kemudian ada determination atau ketetapan hati, istiqomah lah kalau bahasa pondoknya. Kemudian di situ ada dedication atau pengabdian, terus devotion setia, style rincian, destinasi nasib, kemudian dollars uang, sama distribusi. Ini karakteristik menurut para ahli seperti itu. Nah, ini ada beberapa pendapat. Di sini ada Fadl Muhammad, jadi bisa kita cari di misalnya di internet Fadl Muhammad ya. Nah, ini orangnya. Nah, beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Fadl Muhammad Hadar, seorang pengusaha dan politisi di Akademisi Indonesia, menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis MPR pada periode 2019 sampai 2024. Nah, ini menurut beliau ini ada kepemimpinan, inovasi, cara pengambilan keputusan, tangkap terhadap perubahan, bekerja ekonomis, efisien, visi masa depan, kemudian sikap terhadap resiko. Hampir mirip dengan tadi ya. Dan di sini ada DRS Wasti Sumanto ya.
Tanda-tanda wira swastawan adalah kepribadian yang kuat dengan ciri-ciri memiliki moral yang tinggi, sikap mental wirausaha, kepekaan terhadap arti lingkungan, sama keterampilan wirausaha. Kemudian menurut McCowan, ini ada keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, preferensi terhadap risiko-risiko menengah, preferensi terhadap kemungkinan hasil, rangsangan oleh umpan balik, aktivitas energik, sampai sikap terhadap uang. Nah, jadi menurut di Meredith ini beda lagi. Entrepreneur are personal, method, behavior. Nah, ini ya. Artinya di sini personal, di situ ada kepribadian, mind, di situ ada pola pikir, kemudian ada behavior atau perilaku. Sedangkan menurut Wicaksono ini dibagi, ini ada cipta, yaitu ini ada trilogi ya yang bisa digambarkan dalam gambar bagan ini. Triloginya yaitu ada kesatuan antara cipta, rasa, dan karsa sehingga melahirkan suatu karya. Apa cipta itu? Cipta itu ini ide, nalar, visi yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan suatu karya. Atau dalam dunia bisnis, cipta lebih dikenal dengan daya khayal. Kalau kalian hobi menghayal, itu selamat, Anda sudah mempunyai sikap dan wawasan wirausaha ya. Dan yang berikutnya ada rasa atau feeling, terus sama karsa, berkehendak. Nah, ketiga-tiganya ini kalau dijalankan maka akan menjadikan suatu karya. Nah, dari kesimpulan yang tadi itu, dari pendapat para ahli dapat disimpulkan karakteristik utama seorang wirausaha adalah ini. Pertama ada hard worker, yaitu kerja keras ya. Kegiatan dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan memiliki pandangan bahwa hasil terbaik hanya dapat diperoleh melalui perjuangan ini. Bahkan Indonesia pun nggak akan merdeka tanpa adanya perjuangan ini. Nah, ini artinya kita harus hard worker. Kemudian yang berikutnya harus disiplin ya. Latihan dan ketaatan kepada aturan atau suatu paksaan diri untuk menepati norma dan waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu independen atau mandiri, yaitu sikap yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain, mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri, sekaligus berani mengambil resiko dalam bisnis. Terus kesimpulan karakter yang lain yaitu ada realistik ya, cara berpikir yang penuh perhitungan dan sesuai dengan kemampuan sehingga gagasan yang diajukan tidak menjadi angan-angan atau mimpi belaka. Kalau terlalu tinggi angan-angannya maka ya jarang sekali bisa terwujud, maka kita berpikirnya yang realistis ya, tinggi tapi realistis. Kemudian karakter berikutnya yaitu komitmen tinggi, yaitu sikap teguh, konsisten, memegang prinsip kebenaran yang berlaku, tidak sekalipun mengingkarinya walaupun dengan dirinya sendiri. Ini harus komitmen. Terus yang keenam, jujur, mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya. Terus yang berikutnya yaitu desire to achieve, yaitu prestatif, mempunyai mental juara. Nah, ini dari beberapa yang tadi bisa kita simpulkan faktor keberhasilan berwirausaha ini itu mempunyai perencanaan yang tepat dan matang, visi dan misi yang jelas, dedikasi dan komitmen yang tinggi, punya modal yang cukup, SDM yang handal dan teknologi tinggi ini sangat membantu juga. Terus minat berwirausaha, kemudian manajemen usaha yang baik, tepat dan realistik, terus keterampilan dan pengalaman, pelayanan prima, sarana dan prasarana yang memadai, sama metode
pemasaran yang tepat. Ini kalau ada semua bisa dipastikan bisa 90% bisa berhasil ya dalam berwirausaha. Sedangkan penyebab dari kegagalan ini berdasarkan penelitian yaitu 25% sama dengan 33% usaha kecil mengalami kegagalan selama 2 tahun pertama masa operasinya. Karena ini ada beberapa penyebab kegagalannya, yaitu merencanakan kurang matang, kurang modal, bakat tidak cocok atau tidak punya bakat sama sekali ya, kurang pengalaman, lemahnya pemasaran, rendahnya kualitas manajemen, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, suka malas-malasan ya, tidak mempunyai semangat wirausaha, lokasi yang tidak strategis. Ini penyebab kegagalan dalam usaha. Nah, misalnya ini ada lagi, yaitu peluang bisnis ya. Kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan bisnis. Tidak semua peluang bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Sebuah peluang bisnis dinamakan tepat dilakukan bila prospek bisnis tersebut besar dan risiko kegagalannya itu kecil. Contohnya ini kita contoh analisis peluang bisnis. Misalnya di situ ada lokasi dekat kampus. Maka segmen pasarnya yaitu ini mahasiswa. Apa yang dijual kebutuhan segmennya, karena ini mahasiswa, maka dia kadang perlu tempat kos bagi mahasiswa yang jauh. Kemudian ada perlu membutuhkan ATK, fotokopi, rental komputer. Tidak semua mempunyai komputer atau kemudian koneksi internet dan banyak lain. Peluang bisnis yang lain menyediakan tempat kos. Nah, setelah kita mendengarkan atau melihat penjelasan yang tadi, maka kalian coba mengerjakan tugas ini. Ada beberapa latihan ya. Nomor 1 sampai 10. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan wirausaha dan kewirausahaan? Siapa saja yang menjadi sasaran kewirausahaan? Jelaskan perbedaan antara manajer dan wirausaha, karakteristik apa saja yang harus dimiliki, sampai yang nomor 10 ini. Ini bisa kalian screenshot, kemudian nanti dikerjakan. Kemudian ada tugas individu lagi, yaitu coba kalian analisis peluang bisnisnya. Itu ada lokasi, dekat pasar, perumahan, perkantoran, seperti yang tadi ya, segmen pasarnya apa, kebutuhan apa, peluang bisnisnya apa. Terus pengenalan diri, potensi yang dimiliki apa saja. Kalian misalnya suka menggambar, bidangnya cocok, misalnya desain grafis, cara mengembangkannya, latihan, kemudian kendalanya apa, kurang modal, cara mengatasinya apa. Nah, kemudian nama, rencana pencapaian tujuan. Ini sudah ada, kalian isi semuanya ini. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.